Akhir zaman menghadapi beribu rintangan, dan kita harus tabah di tengah penderitaan, memikul salib dan saling menanggung beban. Tuhan Yesus telah bersabda agar kita selalu berjaga dan teruslah bekerja, beritakan Injilnya sambil menunggu kedatangannya yang kedua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, senang sekali pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di dalam program School of Marriage, sekolah pernikahan, sebuah sekolah yang tidak akan pernah tamat, saudara-saudara. School of Marriage adalah sebuah sekolahan yang Anda dapat ijazah duluan sebelum menjalani pelajaran. Jadi itulah sebabnya malam hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk kembali berjumpa dalam School of Marriage yang saya yakin sekali ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Malam hari ini kita akan diberkati juga mendengarkan kesaksian, yaitu seorang pramugara sebuah perusahaan pesawat atau penerbangan yang ada di Indonesia yang punya kisah yang bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara pada malam hari ini, kita semua akan diberkati. Amin. Oleh karena itu saudara, ambil catatan, kumpulkan pasangan hidup saudara, dan kita semua pada malam hari ini akan bersama-sama mendapatkan inspirasi. Bagaimana caranya kita memperbaiki hubungan yang retak. Itulah topik kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya rindu sekali malam ini kita akan diberkati, dan pada akhirnya kita sama-sama setelah mengikuti pelajaran ini kita mendapatkan inspirasi yang akan meningkatkan kualitas pernikahan kita, meningkatkan hubungan kita, karena kualitas hubungan kita tidak bisa dipisahkan dengan kualitas komunikasi kita, dan kualitas komunikasi kita akan menentukan kualitas pernikahan kita. Itu sebabnya ada yang mengatakan bahwa pernikahan saudara-saudara itu payung daripada sebuah pernikahan adalah komunikasi. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka segalanya akan berjalan dengan baik. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, saya senang sekali hari ini sudah ada beberapa yang bergabung, dan saya yakin kita semua akan diberkati dengan pelajaran pada malam hari ini. Dan saya yakin sekali kita semua akan mendapatkan pelajaran yang sangat penting bagi kelangsungan pernikahan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mengundang Anda semuanya yang sudah menikah, jangan lupa hadir dengan pasangan Anda, ya kan? Ajak pasangan Anda supaya bisa ikut terlibat atau mendengarkan, dan pada akhirnya kita semua akan sama-sama diberkati. Suami dan istri akan diberkati. Dan saya sudah melihat ini ada yang banyak yang sudah bergabung. Ya, ada saudara-saudara kita yang sudah bergabung, dan saya ingin menyalami Anda semua yang sudah bergabung. Ada yang dari Papua, dari Timika sudah bergabung, ya. Rika Pelmelai sudah bergabung, terima kasih. Ada saudara-saudara Ibu Debbie juga yang sudah bergabung. Mungkin saudara-saudara yang lain yang baru saja bergabung, jangan lupa ajak pasangan hidup saudara untuk mendengarkan pengajaran malam hari ini, yang saya yakin malam ini kita semua akan diberkati oleh karena ada keluarga yang akan bersaksi malam ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah saudara-saudara, topik kita pada malam hari ini School of Marriage adalah bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga keutuhan di dalam pernikahan kita. Dan saudara-saudara, broken relationship atau hubungan yang retak itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Itulah sebabnya kalau kita tidak punya kiat untuk memperbaiki broken relationship, pada akhirnya kita akan menghadapi kesulitan di dalam hubungan, saudara-saudara. Malam ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya memulihkan hubungan yang retak. Dan saya sudah melihat Ibu Marlisha Wiratno sudah hadir, dan nanti Ibu akan menolong kita untuk highlight pernyataan-pernyataan atau poin-poin yang sangat penting sekali untuk kita simak untuk menjadi catatan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, kapan hari kita diberkati oleh hambanya Bapak Timotius Arifin dengan pelajaran mengenai love language, yaitu pelajaran mengenai bahasa cinta, yang masing-masing kita harus bisa menemukan apa yang menjadi bahasa cinta kita supaya tidak salah memahami.
cinta suaminya menggebu-gebu, tapi oleh karena salah memilih bahasanya, akhirnya tidak ditangkap oleh istrinya sebagai saya dicintai, atau istrinya merasa tidak dicintai padahal suami sangat mencintai, tetapi karena salah memilih bahasa akhirnya salah mengerti. Dan malam hari ini adalah bagaimana memulihkan hubungan yang retak. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu di dalam pelajaran atau di dalam kehidupan kita bahwa restoring relationship ini penting sekali. Saudara-saudara, firman Allah mengatakan bahwa untuk membangun pernikahan, menikmati kebahagiaan pernikahan, memperkuat pernikahan dibutuhkan hikmat, knowledge, dan pengertian. Di dalam kitab Amsal pasal 24, saudara sudah membaca ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dengan hikmat, tadi dikatakan rumah didirikan dengan hikmat. Itulah sebabnya setiap kita harus punya wisdom. Kita harus berpegang pada kebenaran ilahi, kebenaran kekal yang menjadi penuntun kita untuk menjalani pernikahan, saudara. Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan punya manual atau buku penuntun pernikahan yang nilainya kekal dan tidak berubah walaupun situasi berubah, tapi nilai-nilai kebenaran firman tidak berubah. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk kita semua pada akhirnya menyadari betapa pentingnya berpegang kepada hikmat, yaitu kebenaran firman Allah. Kemudian knowledge, memahami dan mengetahui, knowledge and understanding. Nah, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pengertian dan pemahaman adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga keutuhan pernikahan kita. Kita semua, tidak peduli apakah Anda jemaat, pemimpin jemaat, hamba Tuhan, apapun juga latar belakang saudara, kita punya pergumulan bagaimana menjaga keharmonisan hubungan di dalam pernikahan, saudara. Karena saya pernah mendengar ini, untuk bisa jatuh cinta berkali-kali dalam waktu yang lama untuk orang yang sama dibutuhkan komitmen, dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan understanding, dibutuhkan knowledge, dan dibutuhkan wisdom. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya percaya kepada apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya ketika pernikahan, hubungan pernikahan mulai retak? Dan saya mendengar dengan adanya COVID-19 ini, angka perceraian naik dengan begitu tajam. Banyak pertengkaran, banyak KDRT di rumah, banyak persoalan-persoalan yang muncul yang saudara-saudara tidak sedikit yang pada akhirnya mengakhiri hubungan dengan perceraian. Dan ini sangat memprihatinkan. Ada di satu negara yang katanya perceraiannya naik 4 kali lipat. Saudara-saudara, kalau kita tidak segera mengambil langkah bagaimana merestorasi, memulihkan hubungan yang retak, pada akhirnya pernikahan saudara juga akan menjadi korban. Itulah sebabnya melalui School of Marriage kita akan belajar bagaimana meningkatkan keharmonisan. Kalau ada hubungan yang retak, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara-saudara, malam ini sudah ada beberapa yang bergabung, dan saya senang sekali malam hari ini saudara akan mendengarkan kesaksian seorang pramugara. Bagaimana seorang pramugara yang ritme atau irama hidupnya berbeda dengan kita, banyak terbang ke luar negeri. Bagaimana Pak Louis sebagai pramugara bisa menjaga keutuhan rumah tangganya, bagaimana kiat-kiat menjaga keharmonisan pernikahannya. Kita akan mendengar kesaksian beliau dengan Ibu Diah. Nanti kita akan mendengarkan, saudara. Maka sebelum kita mulai, undang teman-teman saudara sharing video ini, bagikan video ini ke teman-teman Anda supaya lebih banyak lagi yang mendengar, lebih banyak yang menonton, dan lebih banyak yang diberkati. Amin. Saya senang lebih banyak diberkati, lebih bagus lagi, saudara. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara lebih dahulu sebelum kita mendengarkan Pak Louis sebagai seorang pramugara yang masih aktif sampai hari ini.
bagaimana menjaga pernikahannya. Kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana kita memulihkan hubungan yang retak. Saudara-saudara, menurut kebenaran firman Tuhan, ada beberapa kiat yang harus kita lakukan. Salah satunya, saudara-saudara, bagaimana menjaga hubungan yang retak. Kalau hubunganmu sudah retak, harus ada yang mengambil inisiatif rendah hati. Harus ada yang rendah hati mau memulihkan atau mau dipulihkan. Saudara-saudara, ini contoh saya memakai hubungan yang retak antara seorang ayah dengan anaknya yang terhilang. Mungkin saudara pernah mendengar kisah ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Saudara-saudara, anaknya minta warisan sebelum ayahnya meninggal. Dan akhirnya anaknya pergi ke negeri yang jauh, menghabiskan hartanya, berfoya-foya, mencoba untuk mencari banyak teman dengan menggunakan uangnya, dan pada akhirnya habis segalanya. Dan setelah itu, saudara-saudara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Hubungan dengan ayahnya retak gara-gara dia kurang ajar itu tadi. Dan ada satu niat yang baik. Akhirnya ia sadar dan berkata, orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya, dan aku ini di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Saudara-saudara, kalau ingin rumah tangga atau hubungan yang retak dipulihkan, maka harus ada satu kerendahan hati untuk mengambil sebuah inisiatif. Kerendahan hati adalah awal dari pemulihan. Apakah Anda adalah seorang suami atau Anda adalah seorang istri, ketika hubungan sudah mulai retak dan ada masalah dengan hubungan saudara, harus ada yang mengambil inisiatif dengan rendah hati, merendahkan hati, mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan yang retak. Tidak perlu gengsi, tidak perlu menunggu. Kita yang harus mengambil sebuah inisiatif untuk memulihkan hubungan yang retak. Kalau tidak ada yang mau rendah hati, masing-masing menjaga gengsi, saya tunggu sampai dia mau datang minta maaf baru saya akan mengampuni. Tidak bisa terjadi, saudara. Maka siapapun juga kita harus mengambil inisiatif untuk mau dipulihkan. Amin, saudara. Ini awal dari sebuah pemulihan. Pemulihan selalu melibatkan kerendahan hati. Melihat dari kisah anak yang terhilang di dalam Injil Lukas tadi, saudara-saudara, yang rendah hati bukan hanya anaknya, yang rendah hati juga ayahnya yang sudah dilukai hatinya. Karena apa? Pada waktu dia melihat anaknya pulang dan dia sudah menanti anaknya berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, saudara-saudara, dia menanti kapan anaknya pulang, dan pada waktu dia melihat anaknya dari jauh, dia langsung lari. Nah, dalam budaya Yahudi, seorang ayah yang memakai jubah kebesaran, lari sambil mengangkat jubahnya, itu merendahkan, itu memalukan. Tetapi bagi seorang ayah yang ingin pemulihan, dia tidak peduli apa kata orang. Yang penting hubungan saya dipulihkan. Jadi itu yang harus Anda miliki di dalam hati juga. Kalau ingin pernikahanmu dipulihkan, hubungan dengan anak-anakmu dipulihkan, hubungan dengan suamimu dipulihkan, hubungan dengan teman-temanmu dipulihkan, hubungan dengan karyawanmu dipulihkan, maka harus ada kerendahan hati. Tidak perlu gengsi, tidak perlu ada ketinggian hati yang membuat, oh saya tidak akan sampai dia mati, saya tidak akan pernah memaafkan dia. Nanti kita yang rugi, saudara. Kita yang harus mengambil inisiatif bagaimana kita mau merendahkan hati, dan kita mau pada akhirnya mengambil inisiatif untuk dipulihkan. Amin, saudara-saudara. Jadi rendah hati itu yang pertama. Yang kedua, ada yang harus mengambil inisiatif. Kalau rumah tanggamu ingin dipulihkan, harus ada yang mengambil inisiatif. Inisiatif seperti apa? Maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya. Masih jauh dari rumah ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu ayahnya lari menemuinya, lalu memeluk dan menciumnya. Ayahnya
mengambil inisiatif untuk turun dari kursinya, lari menemui anaknya. Anaknya yang terhilang meninggalkan tempat dia bekerja yang merupakan sesuatu yang kotor. Dia pergi meninggalkan peternakan babi, pulang. Ngomong saja tidak cukup, saudara. Saudara, kita harus mengambil sebuah inisiatif. Saya harus melangkah. Sadar saja tidak cukup. Menyadari saya salah tidak cukup. Anda harus mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan, saudara-saudara. Itulah sebabnya Allah mengambil sebuah inisiatif untuk mendamaikan kita dengan Dia turun sendiri ke dalam dunia menjadi manusia, mati di kayu salib buat kita semuanya. Apa artinya ini bagi kita? Artinya harus ada yang mau mengambil inisiatif. Seperti apa yang tertulis di sini, saudara-saudara. Maka berangkatlah ia pulang. Dia mengambil inisiatif. Dia mengambil langkah yang baik untuk dipulihkan, saudara-saudara. Dan pada akhirnya anak ini membuat sebuah langkah yang mungkin di tengah jalan dia merasa sedikit agak takut atau sedikit agak was-was, jangan-jangan nanti saya ditolak, jangan-jangan saya mengalami permasalahan dan sebagainya. Tetapi dia tidak peduli, yang penting saya dipulihkan. Amin. Dan pada akhirnya saudara-saudara, inisiatif itu mendapatkan sebuah sambutan yang luar biasa. Inisiatif itu membuat akhirnya apa yang dia rindukan menjadi kenyataan. Nah, pelajaran bagi kita sekalian, kalau saudara ingin dipulihkan, saudara ingin pernikahan saudara dipulihkan, harus ada yang bukan hanya sadar, bukan hanya ingat, bukan hanya insaf, tapi harus melangkah, bertindak untuk memulihkan. Mungkin datang minta maaf, mungkin datang mengakui kesalahan, mungkin datang dengan mengatakan kejujuran bahwa saya sudah membuat kesalahan. Tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, apalagi dengan pasangan hidup kita, saudara-saudara. Kita tidak perlu malu, ambil inisiatif, biar Tuhan yang akan menolong pernikahan saudara. Amin. Tidak perlu malu, haleluya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara, mari kita mengambil sebuah inisiatif, tapi dimulai dengan kerendahan hati, kemudian ambil inisiatif. Yang berikutnya, kalau sudah ada yang datang minta maaf dan sebagainya, saudara-saudara, saudara harus berani memaafkan. Maka langkah ketiga untuk memulihkan hubungan yang retak adalah, langkah yang ketiga adalah melepaskan pengampunan. Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakailah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sesudah itu ambillah anak sapi yang gemuk dan sembelihlah. Kita akan makan dan bersukaria, sebab anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka berpesta. Haleluya. Pelajaran yang luar biasa, saudara-saudara. Ketika ada restorasi, ketika ada pemulihan, ketika ada pengampunan, maka apapun juga hubungan, seburuk apapun hubungan Anda, seretak apapun pernikahan Anda, masih ada kesempatan untuk dipulihkan. Yang penting ada kata maaf. Yang penting Anda mau melepaskan pengampunan. Amin. Selama ada pengampunan, dimanapun ada keretakan, bisa dipulihkan. Oleh karena itu saudara, belajarlah mengambil inisiatif, belajarlah untuk merendahkan hati dan minta maaf. Dan ketika ada maaf, semua bisa dipulihkan. Amin, saudaraku. Dan saya tidak tahu situasi saudara, saya hanya mau mengatakan yang membuat perceraian itu meningkat oleh karena ada banyak orang tidak mau memaafkan. Tidak memaafkan dan tidak diberi maaf, itu sangat membebani hidup kita, saudara-saudara. Ketika Anda minta maaf dan tidak dimaafkan, Anda akan menghadapi masalah yang sangat serius. Itulah sebabnya saudara harus belajar untuk memaafkan.
Dua-duanya harus mengambil inisiatif. Yang minta maaf harus minta maaf dengan tulus, yang memaafkan, memaafkan dengan tulus. Dan kalau sudah memaafkan, seperti ayah yang baik tadi. Ayah yang baik tadi, dia tidak hitung-hitungan mengenai masa lalu anak itu, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayan dan berkata, cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara-saudara, saya tidak mendengar ada satu kalimat yang mengatakan, hei, kenapa kamu pulang? Kamu sudah bikin susah papa, kau habisin harta warisan, kamu kurang ajar, kamu telah menyakitkan. Ayahnya tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Ayahnya tidak mengungkit-ungkit kesalahan anaknya. Ayahnya tidak menjaga skor, saudara-saudara. Jadi saya yakin sekali maaf dan pengampunan baru benar-benar terjadi ketika tidak ada yang menjaga skor. Oh, kamu sudah 250 kali melakukan kesalahan, saudara tidak boleh melakukan itu. Ketika saudara mulai menghitung-hitung skor, saudara, pada akhirnya nanti ada banyak yang terluka. Itulah sebabnya jangan hitung skor. Ampuni, maafkan, dan belajar seperti ayah tadi. Ayah yang baik tadi. When he forgave, he forget. Ketika Allah mengampuni, dia melupakan. Dan saya berdoa, saudara-saudara, kita harus belajar di sini. Ketika Anda mengampuni, belajarlah melupakan. Dan jangan diingat-ingat lagi. Nanti kalau saudara lagi stres, diingat lagi. Kalau ada masalah, diungkit-ungkit lagi. Nanti akan timbul masalah lagi. Jadi kalau Anda ingin rumah tangga Anda dipulihkan, yang sudah, ya sudahlah. Tidak perlu diingat-ingat lagi. Amin. Tidak perlu harus seperti diungkit-ungkit lagi. Yang sudah, ya sudah. Tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Dan itu adalah pelajaran yang luar biasa bagi kita yang mau dipulihkan. Haleluya. Sebentar lagi kita akan terkoneksi dengan seorang pramugara yang punya irama hidup berbeda dengan kita, dan bagaimana kehidupan seorang pramugara senior. Bahkan dia sudah menjadi seperti service director untuk penerbangan ke luar negeri, yang sudah menjalani pernikahan hampir 25 tahun. Kita akan mendengar liku-liku bagaimana hubungan pernikahannya. Kita akan diberkati, dan saya akan kasih kesempatan bagaimana saudara nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda ajukan. Siap-siaplah mulai sekarang. Dan Ibu Marlisha sudah mencatat apa yang menjadi renungan kita. Kalau ingin dipulihkan, maka harus ada rendah hati, mengambil inisiatif, dan melepaskan pengampunan. Karena when he forgave, he forget. Dan sebentar lagi kita akan terhubung dengan Bapak Louis yang akan menjadi narasumber kita dengan Ibu Dia. Saudara-saudara, dengarkan sebentar lagi. Ya, sebentar lagi kita akan terhubung dengan beliau, saudara, dan kita akan mendengarkan apa yang menjadi kesaksian dari beliau. Saya berharap sebentar lagi kita bisa terhubung, saudara, dan mendengarkan kesaksian beliau. Halo? Halo? Halo. Salam? Halo. Halo. Halo? Ya. Ya. Ya, baik. Salam, apa kabar Bapak? Itu kan Pak. Pak, itu kan. Ya. Bagaimana? Baik, Tuhan. Ya, sebentar, saya belum menemukan gambar Bapak ini, atau saya coba connect dengan, hanya dengar suaranya aja. Saya coba sebentar lagi bisa melihat wajah Bapak dan Ibu ini. Baik, baik. Ya. Semoga segera bisa. Oke, NDI sudah. Baik. Iya. Masih belum terhubung. Kita usahakan, Pak. Tadi sudah bagus sebetulnya.
saya ya. Saya Bang. Pak. Iya, suaranya ada, tetapi wajahnya tidak muncul. Sebentar, Pak. Tadi sudah bagus waktu dicoba tadi. Eh, Ah, oke. Bagaimana kalau kita ulangi? Contoh ya. Iya, iya, baik. Mohon maaf, saudara, ini ada kesalahan teknis yang terjadi sehingga Ya. tadi sudah bagus. Kita coba lagi. Ya. Ku sebelum saya keluar. Iya, Pak, sudah ada wajahnya, cuman tidak. Oke, Sudah. Puji sudah. Tuhan. Haleluya Iya. pada akhirnya. Puji Apa Tuhan. kabar, Pak Lui? Apa kabar dengan Ibu dia? Salam. Baik, puji Tuhan Pak, baik Lu- sekali. Ya, luar biasa. Saya pengen dengar dari Bapak ini bagaimana kisah cinta dulu ketemu dan bagaimana liku-liku rumah tangga seorang pramugara. Ya, saya sedikit mendengar aja bahwa dulu jatuh cinta, tidak tahu di mana di awal-awalnya bagaimana jatuh cinta. Kami ingin mendengar. Setelah itu Bapak katanya sudah menikah 25 tahun ya, mendekati 25 Ya. tahun. Kami Ya. berjalan 25 tahun. Tahun depan kami rayakan 25 tahun. 25 Jadi tahun. ini Ah, sedang menuju, ya, ini Dan menuju saya- 25 tahun. Saya mendengar selama 25 tahun ada liku-liku kehidupan rumah tangganya yang kami semua pengen mendengar. Ya, bagaimana Bapak Ibu akhirnya dipulihkan. Pak sudah menjadi pramugara sudah berapa tahun, Pak? Saya bergabung cabin crew di Garuda itu tahun 91, Pak. Jadi tahun ini 28 mau 29 tahun. 29 tahun dan Ya, mau menuju 29. ya, Ya. luar biasa, Pak. Kisah cintanya sedikit lah. Kisah cinta di pertemuannya dulu di mana kok bisa jatuh cinta dengan Ibu Diah ini? Ya, Gimana ceritanya betul. nih? Sebenarnya kami berdua ini ketemu SMP, Pak. Oke. Saya kelas 3, Ah, ah. dia kelas 1 SMP. Ya. Cuma itu yang tidak pernah saya mau besar-besarkan. Karena anak kecil belajar pacaran, pertama kali belajar pacaran, saya ya belajar pacarannya ke dia, dia juga begitu ke saya. Karena kita waktu saya umur 15 dan mama umur 12 tahun ya. 13, mau 13. Ah, ah. Begitu. Iya, jadi itu pertama kali kita ketemu. Ya. Jadi itu sifatnya surat-suratan, terus dia kasih fotonya waktu itu dia lagi, saya ingat sekali foto janger, dia karena dia orang Bali, terus di sekolah nari janger, terus saya terima, wah saya senangnya luar biasa, karena bukan hanya cantik, tapi saya dari dulu juga kepingin waktu saya tinggal di Bali, Ya. itu tahun 8 berapa ya? 8 kita lupa. Udah lupa. Itu, Ya. iya itu luar biasa sekali. Saya pertama kali belajar suka, jatuh cinta, terus ya orang bilang cinta monyet, tapi yang melakukannya bukan monyet. Jadi Ya. sampai sekarang kalau bilang masih ingat, ya saya ingatnya luar biasa, Pak. Luar biasa. Bu Dia, apa yang membuat Ibu mau dilamar oleh Pak Lu ini? Satu pasti ganteng, Pak. Wah, Ya, luar ini biasa. kebetulan Pertama ini, ganteng, Pak. kedua Aduh. Satu pasti ganteng, dua baik pastinya. Waduh, tersanjung waktu sekali. itu Pak Lui sudah jadi pramugara belum? Sudah. Waktu Ya. kita menikah sudah. Ya, I- waktu dan- menikah ya. Sudah. Apakah Ibu tahu liku-liku kehidupan seorang pramugara, jadwal kehidupannya sering-sering ditinggal waktu itu? Ibu sudah sadar pada itu seperti itu dan berani mengambil Sudah, Pak. resiko? Sudah tahu. Ya, bagaimana Sudah aircrew ya? tahu bagaimana aircrew. Tapi ya itu, orang bilang kalau namanya cinta monyet ya itu.
Nah, ini Oh, mungkin setelah. bukan dong, setelah itu kita ketemu lagi, Pak. Jadi SMP kita sempat Berpisah. pacaran, setelah Iya. itu kita pisah. Nah, waktu tahun 94. 93 saya ketemu lagi. Ya. Pertama ketemu sebenarnya 92, tapi waktu itu kita tidak officially berpacaran. 93 saya ketemu dengan dia. Kebetulan Pak, waktu itu kakak saya menjadi tetangga dari dia di Nusa Dua, ya. Itu namanya cinta lama bersemi kembali, Pak. Cinta lama bersemi kembali, kebetulan tetanggaan begitu, Oh, Pak. begitu. Ya. Iya. Jadi akhirnya masuk dalam pelaminan dan diberkati dengan 2 anak yang ganteng dan cantik, ya kan? Nah, kami pengen Ya. mendengar liku-liku masing-masing kita punya kisah cinta Ya, dalam pernikahannya. silakan. Pak. Selama Ya. 25 tahun Bapak menikah, ini tentunya tidak mudah. Saya mendengar bahwa 10 Ya. 10 tahun pertama pernikahan itu sangat rawan dan Bapak sudah melalui masa-masa yang rawan dan sekarang sudah Betul, Pak. 25 tahun. Betul. Kami pengen mendengar terutama kisah cinta Bapak Ibu dalam pernikahan. Apa yang membuat pernikahan Bapak Ibu ini masih sekarang ini ya kan masih bisa dinikmati ya kan. Saya melihat ada wajah bahagia. Saya pikir kita semua pengen mendengar. Dan saya mendengar juga pernah ada riak-riak di dalam pernikahan yang mungkin kita yang masih muda boleh belajar dari situ. Ibaratnya begini, nanti saya akan tanya, kalau pernikahan Bapak Ibu nih hidupnya di ibarat komputer yang bisa di restart lagi, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dibuang sehingga bisa menikmati. Mari silakan masing-masing boleh ceritalah pahit getirnya pengalaman pernikahan apa coba. Kalau dunia internasional itu kenal istilah ladies first. Kayaknya lebih baik itu kita tetap pakai. Monggo, Ma. Silakan, Ma. Ya. Oke, baik. Jadi, Kenalkan dulu, nama saya Dia, saya orang Bali. Namanya lengkap Putu Diah Dianasari. Jadi ada putunya di depan. Ini Putu Diah Ini Dianasari. Putu Diah Dianasari. Ya. Nah, terus waktu itu jatuh cinta karena saya melihat sosok yang beda dari apa yang pernah saya lihat. Jadi pria di sekeliling. Jadi ketertarikan itu muncul pasti dari perbedaan yang begitu besar. Jadi saya lihat, wah ini orang yang berbeda, cocok untuk dipelajari dan akhirnya jatuh cinta. Saya merasa jadi objek ya. Jadi kalau orang bilang jatuh cinta karena banyaknya kesamaan dan persamaan itu sebenarnya enggak ya. Jatuh cinta karena banyaknya perbedaan. Jadi itu yang membuat kita ingin mengetahui apa yang jadi perbedaan dan bagaimana belajar mengenai perbedaan itu yang akhirnya membuat kami saling jatuh cinta. Betul. Nah, di situ pun akhirnya muncul satu keingintahuan, satu apa ya? Jadi satu adventure kayaknya dari menjalani hubungan itu sendiri. Bisa dikatakan kita berdua bukan anak yang solehah ya. Jadi kita remaja yang gaul dulu pada zamannya tahun 80-an lalu. Nah, kemudian kita ketemu juga kita masih gaul kanan kiri. Sampai akhirnya kemudian kita menikah. Dan itu dia kalau Pak Paulus tanyakan kalau diumpamakan komputer. Seandainya bisa di restart, apa yang akan di restart? Saya akan katakan yang saya akan restart adalah bagaimana awal kita bertemu. Seharusnya itu yang bisa kita restart. Kalau bisa kita taruh pengharapan. Seandainya waktu itu saya sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, saya akan lakukan hal yang benar. Tapi sekali lagi, tapi itu sudah terjadi, itu sudah lewat, ya kan? Dan kita tidak akan kembali ke masa lalu, kita akan ke masa depan. Sekarang kami mau mendengar, pernah enggak ada riak-riak di dalam pernikahan yang membuat menyesal saya menikah dengan dia, misalkan aja ada. Ada, Pak. Ada, silakan. Sebab bagi kami berdua, dengan maaf saya tidak akan pernah malu untuk mengatakan, karena kami di gereja juga kami konseling.
memang starting itu tidak akan pernah menjadi satu tanda berhasil tidaknya pernikahan. Betul. Tetapi endingnya yang Tuhan selalu pengen lihat. Memang starting, kalau saya lihat kami berdua ini tidak start dengan satu hubungan yang benar di dalam Tuhan. Saya tidak mau mengatakan bahwa kami melakukan dosa. Dan dosa-dosa itu memang saya tahu bahwa kami berdua sudah di bawah kaki Tuhan Yesus untuk Tuhan ampuni kami. Amin. Bagaimana masa lalu kami. Tetapi saya juga selalu bilang ke istri, ada harga yang harus kita bayar. Betul. Ada harga. Masalah yang timbul itu ya lebih banyak datang dari harga yang harus kita bayar. Jadi satu hubungan yang dibangun atas dasar yang tidak kuat itu menimbulkan masalah satu ketidakpercayaan. Betul. Ya. Itu yang terjadi. Ya, Bapak tadi mengatakan bukan bagaimana kita memulai yang penting, tapi bagaimana kita mengakhiri. Ya. Betul, kan? Pak. Karena ada yang memulai dengan mewah, pernikahan dengan mahal di hotel bintang 7, tapi pernikahannya hanya bertahan 1 minggu misalkan. Jadi bukan bagaimana kita memulai, walaupun itu menentukan, tapi yang penting bagaimana kita nanti menjalani dan mengakhiri. Jadi poin Bapak tadi penting buat yang lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak menjalani setelah mengetahui bahwa ada riak-riak yang menjadi buah daripada apa yang menjadi awal yang salah tadi, ada sesuatu yang salah. Bagaimana Bapak pada akhirnya bisa memulihkan hubungan tadi? Memang kalau secara manusia, saya harus akui, semua cara-cara dunia, ya kita sering dengar ada konselor pernikahan, para ahli-ahli psikologi pernikahan melakukan konseling. Tapi saya hanya percaya satu hal, Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, Amen. Dia juga akan tebus kesalahan-kesalahan dalam pernikahan kita. Amin. Sebab bukan dosa pribadi, tetapi dosa yang saya bawa, baik di dalam waktu kami berhubungan sebelum pernikahan, bahkan setelah pernikahan, itu yang saya ingin bawa ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Dia yang mampu memulihkan, Pak. Bagi saya, tanpa ada campur tangan Tuhan, sekali lagi tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada pernikahan yang mampu dipulihkan. Betul. Baik. Nah, dalam perjalanan pernikahan Bapak, pernah enggak ada pertengkaran yang membuat Bapak mengatakan, lebih baik saya pergi dari rumah, misalkan aja? Wah, itu kita sudah alami, Pak. Saya sudah alami. Tapi kalau boleh saya cerita sedikit. Silakan Pak, kami senang sekali dengan kejujuran Bapak. Saya tidak akan pernah malu untuk mengatakan bahwa saya tidak punya figur bagaimana rumah tangga itu harus dipertahankan. Karena di usia 5 tahun orang tua saya bercerai. Dan perceraian yang terjadi adalah perceraian yang menyakitkan. Karena kedua belah keluarga itu saling menyalahkan dan berusaha mempengaruhi kami bahwa dari pihak ibulah yang salah, dari pihak bapaklah yang salah. Jadi saya sebagai anak itu membawa trauma. Trauma ketidakpercayaan terhadap lembaga pernikahan. Trauma terhadap satu hubungan yang dibangun tetapi berantakan akhirnya. Betul. Karena saya pernah alami di satu masa waktu orang tua harus bercerai, kami lontang-lantung dan akhirnya oma opa saya yang terima saya, lalu saya tinggal dan hidup bersama mereka. Jadi saya tidak dibesarkan oleh salah satu daripada mereka, tapi saya dibesarkan oleh opa oma. Nah, saya masih mengatakan Tuhan baik, Tuhan menyiapkan saya kalau saya lihat, karena opa oma itu substitusi, pengganti dari cinta yang harusnya saya dapat dari orang tua. Tetapi karena perbedaan usia, gap zaman, lalu waktu saya beranjak remaja, itu saya tidak punya satu figur, terutama figur ayah, yang nantinya saya lihat
dan saya bisa katakan kalau saya nanti menikah saya ingin seperti ini, begitu. Saya sama sekali tidak punya. Tapi saya tidak ingin menyalahkan orang tua atau keadaan. Betul. Karena sebenarnya saya pribadi pun sebenarnya saya bisa belajar. Cuma memang waktu itu ada beberapa hal kejadian yang terjadi dalam hidup saya. Kalau boleh dan saya tidak malu mengatakan. Waktu usia saya sangat muda, saya jatuh dalam dosa perzinahan. Dan kalau boleh saya berani jujur, dan karena ini ada hubungannya nanti bagaimana saya membesarkan anak-anak saya, saya konseling kepada pasangan-pasangan, bahwa di usia yang sangat muda ketika kita tahu, apalagi waktu itu saya melakukannya bukan karena keinginan saya, tetapi itu karena campur tangan orang dewasa yang waktu itu mempergunakan kemudaan saya hingga saya melakukan hal itu. Jadi saya punya penilaian yang buruk terhadap wanita, Pak. Saya tidak penghargaan apapun, saya melihat wanita sebagai objek seksual. Saya pernah di satu sisi sampai melihat bahwa wanita itu adalah objek seksual. Jadi setiap membangun hubungan tidak akan pernah saya lewatkan untuk hubungan yang campur tangan dosa seksual itu harus terjadi. Jadi setiap kali hubungan selalu demikian. Karena tidak punya pandangan yang baik mengenai bagaimana saya harus memperlakukan wanita. Karena seperti kalau kita punya kita satu frekuensi. Nanti wanita-wanita yang dekat dengan saya juga nanti yang punya frekuensi yang sama. Jadi saya tidak pernah misalnya Pak ya dulu carilah mungkin ke gereja atau enggak, karena saya tahu mereka itu bukan wanita yang gampang Pak. Jadi saya nggak suka, bukan orang yang free. Saya suka yang sama-sama kita punya free lifestyle. Baik. Itu bagaimana saya mulainya. Jadi tapi saya bukannya ingin mengatakan bahwa berat buat saya untuk bertobat, tidak. Saya katakan semua itu adalah pilihan yang harus saya ambil. Memang istri kemarin ingatkan saya, dan saya akhirnya saya mengatakan betul Pak. Dengan penuh kerendahan hati saya harus bilang, istri ingatkan Pak, keimanan kamu up and down. Katakan begitu, keimanan kamu up and down. Lalu saya coba refleksikan, saya ingat-ingat kemarin apa yang saya lakukan. Betul Pak, ada saat-saat di mana saya on the top, on the fire. Tapi ada saat di mana saya begitu down, turun, bahkan berdoa juga sudah jarang. Itu yang kemarin saya percaya Roh Kudus melalui istri ingatkan. Sebab kalau tidak melalui istri, nanti lebih baik istri yang bicara daripada keadaan atau situasi yang menyadarkan saya. Jadi lebih baik istri yang ingatkan dan saya dengar gitu Pak. Baik. Itu dari pengalaman Pak, karena kesalahan-kesalahan masa lalu seperti pengalaman buruk dengan dosa zina dan sebagainya. Kemudian Bapak punya profesi adalah seorang pramugara yang dikelilingi oleh pramugari. Ada tantangan enggak Pak di situ? Dan Ibu cemburu enggak Bu? Kan pramugari itu biasanya cantik-cantik ya. Bu, dia was-was enggak? Waduh, jangan sampai nanti suami saya nanti kecantol sama pramugari misalkan aja. Ada enggak was-was seperti itu? Jujur aja. Jujur Pak ya, dulu itu ada, tapi entah kenapa kok agak ke belakang ya itu. Saya bilang diri saya kok ndablek gitu. Ndablek goblok nggak tahu juga. Cuma ya itu yang terjadi gitu. Jadi saya nggak pernah menekan Louis atas dasar kecemburuan itu, nggak pernah ya Pak ya. Nggak pernah sampai Louis sendiri bilang kamu tuh kok sombong sekali ya. Dalam hati sebenarnya
bukannya sombong ya, cuma saya itu percaya gitu loh. Ya, betul. Jadi tak pikir apa yang bikin ya, ternyata saya taruh rasa percaya yang besar dan itu bagus sekali. Iya. Jadi saya percaya kok, dari pertama awal pun saya percaya. Saya percaya. Ya. Jadi itu nggak pernah ganggu, malah nggak pernah ganggu ke Lui. Dia harus terbang dengan betul. Cemburu yang buta ya Pak ya. Tapi kalau memang Pak endus apa-apa gitu ya sudah boleh ditanya interogasi. Nah, yang saya tahu kan irama hidup seorang pramugari atau pramugara kru pesawat ini kan beda dengan irama hidup kita ya, yang biasa kadang-kadang terbang 2 hari, 3 hari, 1 minggu nggak pulang. Saya mau tanya Bu, sebagai seorang istri bagaimana Ibu menyiasati waktu kebersamaan, kemudian bagaimana bisa tadi membangun hubungan dan kasih tahu kita semuanya kiat-kiat yang selama ini bisa membuat Anda bertahan sampai 25 tahun sampai sekarang ini, apa yang rahasianya apa? Bagikan kepada kita. Iya, bingung juga ya. Jadi gini, waktu awal kita menikah memang nggak sempat tinggal sendiri karena waktu itu kita masih menumpang, jadi saya cukup sibuk sama kakak sepupu, saudara-saudara tempat kami tinggal. Terus saya juga mengasuh keponakan gitu, jadi dibikin sibuk yang akhirnya nggak terlalu kepikiran. Padahal waktu zaman dulu itu terbangnya cukup lama ya. Betul. Ditinggal bisa sampai berbelas-belas hari waktu itu. Sampai 14 hari itu pernah. Schedule-nya begitu dulu. Iya, apalagi zaman dulu belum ada handphone. Iya, betul. Jadi ditinggal ya sudah, nggak ada cara untuk komunikasi. Nah, cuma sama saya juga mikirin pertanyaan Pak Paulus tadi, apa yang bikin ya? Ternyata waktu saya bicarakan, iya sih Pak, saya dari dulu itu punya pengharapan yang besar sama Tuhan. Walaupun memang latar belakang saya seorang Hindu, cuma entah kenapa saya punya hubungan yang besar ke Tuhan. Jadi saya taruh pengharapan saya besar itu dari awal. Nah, dengan kata lain sebagai manusia kadang-kadang saya bisa bilang pengharapan yang besar itu akhirnya membuat saya katakan diri saya sendiri, saya bodoh. Ya, saya bodoh. Saya nggak mikir neko-neko, nggak mikir macam-macam. Ya wes, suami cari kerja, ya percaya saja Tuhan yang jaga kok gitu. Iya. Karena memang, mau nggak mau, karena memang ancamannya banyak Pak, keselamatan di udara lah, hubungan lah, apa-apa. Kayaknya pusing kalau mikirin, jadi bisa dibilang saya tuh ndablek. Mungkin ada bahasa lain, Ibu adalah positive thinking. Iya. Lebih banyak positive thinking karena kalau Ibu adalah istri yang pencemburu, wah tidak bisa tidur kalau suami lagi terbang, ya kan? Pikirannya jangan-jangan dia lagi in the hoy dengan pramugari, jangan-jangan dia lagi main ini main itu, kemudian akhirnya Ibu sendiri tidak bisa tidur, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi bilang yang namanya kru pesawat itu pasti resikonya kan besar sekali, ya kan? Ya kan, terbang, siapa tahu tidak bisa mendarat kan, atau mendarat di tempat yang salah. Ada enggak pikiran-pikiran di awal seperti itu, ketakutan nanti jangan-jangan saya ditinggal suami, jangan-jangan? Silakan. Ada sih, pasti pikiran seperti itu ada. Tapi ya semenjak pertama saya jatuh cinta, kemudian bersedia untuk melanjutkan hubungan ke arah yang lebih benar-benar ya serius, saya juga sudah berpikir. Karena Lui juga waktu itu sempat tanya, bener loh, saya tuh kerjaannya seperti ini, saya sering tinggalkan rumah. Iya, saya sudah pikirkan. Jadi benar yang Pak Paulus katakan, saya tipe orangnya memang positive thinking. Saya selalu berpikir positif, taruh pengharapan yang besar ke Tuhan. Even waktu itu saya langsung hamil kan dengan anak pertama. Betul. Kita langsung punya anak. Saya harus tinggal di Jakarta. Nggak seorang diri sih. Pertama sendiri, kemudian dititipkan di sepupu, kemudian mertua kirimkan membantu, yang akhirnya asisten ya. Akhirnya saya harus tinggal berdua dengan asisten sampai anak saya lahir yang pertama. Itu juga sering ditinggal-tinggal. Tapi benar Pak, kekuatan yang benar-benar harus kita pegang adalah berpikir positif. Betul.
Itu karena banyak hal yang terjadi sampai suatu waktu kita juga melewati yang namanya kerusuhan di Jakarta itu tanpa suami. Wow. Saya ada bayi. Kerusuhan Mei, Pak. Saya bekerja, saya punya bayi, kemudian ada asisten di rumah, jadi bayi dengan asisten di rumah. Saat itu pun saya cuma taruh pengharapan yang besar, saya bilang Tuhan lindungi saya. Padahal waktu itu saya lagi di tengah kantor ya, jadi di kantor, maaf kata, kantornya banyak kalau pakai bahasa dulu istilahnya non-pri, non-pribumi, target yang benar, target sekali tempat itu, dan saya waktu itu sedang terbang ke Sydney. Boleh masuk kan? Jadi saya istilahnya kita stranded, kita stuck di Sydney. Saya ingat sekali karena tidak ada pesawat yang datang, karena tidak ada kru yang bisa sampai ke airport karena pada saat itu genting sekali di Jakarta, kerusuhan. Dan setiap menit TV Australia itu menampilkan bagaimana kerusuhan yang ada di Jakarta. Jadi hal-hal itu yang kita lewatkan. Terus terang kalau bagian saya, kalau Bapak tanya, pertama selain saya katakan bahwa saya cinta sekali waktu saya jatuh cinta, yang kedua setelah kami bertemu itu kalau saya boleh bandingkan dengan maaf ya sayang ya, kalau mantan dulu tidak ada yang bisa coro jowone Pak urip ki raena, mangan raena, turu raena, karena apa? Kepikirannya selalu ke dia. Jadi waktu ini jarak jauh, saya di Jakarta, dia di Bali, jadi saya usahakan bukan hanya minta schedule ke Bali terus, libur 2 hari saya langsung ke Bali Pak. Cuma satu aja, saya kepingin ketemu dia. Nah itu cinta itu saya bawa sampai waktu awal kita menikah Luar biasa. Nah lalu awal menikah seperti yang istri saya cerita, tidak mudah, kami belum punya rumah, jadi kami harus numpang dulu di keluarga istri. Itu nambah satu beban lagi buat saya. Pertama, saya harus menanggung istilah dunia bilang anak orang yang sekarang jadi istri, Tapi saya lihat begini, ada pengorbanan dari dia untuk bukan hanya menjadi istri, tetapi mau susah dengan saya karena saya belum punya rumah, kendaraan tidak ada. Jadi benar-benar waktu pertama itu adalah kita bisa hanya kontrak rumah dulu kita kontrak rumah dulu gitu. Jadi luar biasa. Dengan kata lain, Ibu Dia adalah tipe wanita yang bisa menerima apa adanya ya. Sangat Pak, sangat. Nggak neko-neko ya kan, karena suaminya pramugara minta ini harus hidup begini, nggak ada begitu. Saya dulu selalu berpikir begini Pak, ini terus terang ya. Kalau dia boleh pilih, dia mau dapat yang jauh lebih bagus dari saya, itu sangat dimungkinkan Pak. Satu, bukan hanya dia cantik, dia pintar, tetapi dia ini populer Pak. Jadi kenapa dulu saya selalu datang ke Bali, saya cuma punya satu ketakutan, jangan sampai diambil orang, itu aja Pak. Saya mendengar Ibu Dia adalah salah satu dari lecturer atau pengajar di John Robert Power. Iya Pak. Mungkin karena itu Bapak pilih dia atau gimana Pak? itu menjadi pengajar setelah kami pindah dari Jakarta ke Bali. Waktu itu Garuda 2002 kita pindah, ada home base di perusahaan saya, bikin home base di Bali. Itu juga karena waktu itu penilaiannya karena setelah kerusuhan tahun 98 itu kita harus mengadakan satu crew base di luar daripada ibu kota. Akhirnya dipilihlah Bali karena Bali ini destinasi kan Pak. Dari dan Bali penerbangan itu banyak sekali. Jadi dalam tahun 2002 dengan penuh sukacita kita pindah ke Bali. Itu harapan dan memang
doa kita, karena walaupun saya tinggal dulu Jakarta karena bekerja, tapi waktu kita berdua nih base-nya memang di Bali. Ya. Memang orang daerah. Ya, betul. Pak, saya mendengar ada titik-titik kritis dalam hubungan Bapak yang mungkin secara manusia agak sulit dihadapi. Ada pergumulan-pergumulan hidup seorang wanita dan seorang pria yang kalau kita tidak punya kekuatan iman itu bisa menjauhkan hubungan. Ya, salah satunya yang saya dengar, Bapak pernah menderita kanker di ginjal. Dan pada akhirnya ya Bapak harus rela salah satu ginjalnya harus diambil, dan itu tidak gampang. Itu titik-titik kritis dalam hubungan pernikahan di mana itu tidak gampang. Nah, saya mau tanya Ibu Diah dengan Pak Louis, bagaimana menghadapi saat-saat seperti itu? Iya. Ya, itu sebenarnya begini Pak. Waktu kita dengar vonis, ya, waktu saya pertama dengar vonis itu karena symptoms yang berulang, lalu waktu saya datang waktu itu kami belum ke spesialis urologi, saya masih waktu itu pergi ke internis. Memang ada diagnosa yang tidak terlalu berat, dikatakan ada batu ginjal. Batu ginjal itu menyebabkan ada pelukaan sehingga hematuria kencing darah. Cuma semakin ke depan, semakin lama itu simptomnya semakin mengerikan karena yang keluar itu semakin banyak dan sudah berupa jaringan. Akhirnya waktu itu kalau boleh sedikit menambahkan, kami berdua memang sudah di posisi yang sudah dipulihkan. Amin. Pernikahannya. Berdua sudah dipulihkan, lalu kami berdua sudah mulai melayani. Nah, yang menjadi beban pada saat itu memang ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri saya. Kenapa harus terjadi? Kenapa hal ini terjadi di saat kita berdua sedang menikmati hubungan yang paling indah di dalam pernikahan kita. Jadi hubungan yang sudah dipulihkan, lalu anak-anak sudah besar, lalu mereka sudah menemukan path mereka, jalan mereka masing-masing. Jadi di saat saya dan istri sedang menikmati bagaimana manisnya Tuhan campur tangan dalam kehidupan, hal itu terjadi, Pak. Hal itu terjadi. Begitu. Jadi, Ibu, respon Ibu ketika tahu suaminya, punya penyakit yang tidak gampang, penyakit yang ditakuti banyak orang, cancer. Apa resikonya? Apa reaksinya waktu itu? Pasti pertama nggak percaya, Pak. Seperti yang tadi saya mikir nggak percaya, tapi ya memang karena memang jenis manusianya saya langsung grounded, langsung napak bumi, itu langsung berpikir ini bukan main-main. Saya langsung berdiri di situ, saya langsung bilang sama Louis, ini harus diselesaikan, nggak bisa ditunda. Karena memang tipikalnya Louis masih bisa nawar. Dok, bisa nggak itu kankernya dicuil dikit, mungkin pakai sendok atau apa, kankernya diangkat dari harus ngangkat semua. Atau bisa ada obat nggak diminum, terus yang luruh itu kankernya atau bisa. Jadi saya bilang enggak, ini mesti diangkat, sudah angkat, nggak usah. Ya itu juga karena dokter ya dokter yang sudah menganjurkannya. Setelah biopsi hasil PA biopsi datang dan itu menyatakan bahwa kanker dan itu sudah stadium 4. Stadium 4. Jadi saya katakan sudah diangkat saja. Tuhan itu memberikan pengharapan, memang nggak buta di depan. Karena yang saya lihat ya data itu pasti, dan dokter mengatakan ini kalau sudah diambil sudah kita bisa bisa move forward, bisa majulah terus. Nah itu yang bikin saya teguh, yuk Pak, kita angkat saja, diangkat saja. Memang pasti jauh di lubuk hati itu pasti juga merasa ketakutan, di otak juga berpikir suatu saat nanti bisa pulih enggak, bisa kerja enggak. Betul. Tapi kembali lagi, positive thinking itu diperlukan. Saya taruh pengharapan yang paling besar ke Tuhan.
Tadi saya bilang sama Louis, manusia punya kemauan untuk berpikir positif, manusia punya pilihan untuk berpikir positif. Tapi saat itu digempur terus-terusan, let's say 10, 12 tahun, 50 tahun, itu pasti namanya manusia manusiawi kalau itu declining. Harapan kita declining itu pasti ada. Tapi yang saya percaya itu dari Tuhan. Tuhan tuh selalu kasih konfirmasi. Saat dia turun, Tuhan berikan konfirmasi entah melalui mimpi, entah melalui pernyataan dokter yang ada, entah melalui pernyataan anak-anak yang mendukung. Itu saya jadikan kekuatan untuk saya sendiri. Amen. Kemudian saya juga berpikir di situ saya mesti kuat, karena kalau enggak, siapa lagi yang bisa Louis jadikan dasar? Karena kalau kita tempatkan diri kita jadi yang sakit ya Pak, pasti memang runtuh, dunia itu runtuh. Nah, waktu itu saya berpikir, saya bilang sama Louis tanya, saya mesti kasih tahu Mami nggak? Saya mesti saring siapa saja yang bisa dikasih tahu, supaya feedback dari orang tersebut nggak membuat Louis turun jatuh. Pelan-pelan. Saya pilih dulu orang yang ini memberikan efek positif nggak seperti ini. Nah, untuk memberitahukan ke orang tua, setelah kita pasti dapat rumah sakit, dokter dan penanganan yang tepat, baru kita ngomong ke orang tua. Jadi ya orang tua ngerasa yakin kita mampu handle, Louis juga akhirnya kuat, jadi sama-sama kuat. Akhirnya kita eksekusi untuk pengobatan dan apa-apa. Dan itu pun puji Tuhan, sembuhnya cepat. Sampai dokter yang menangani bilang, dokter bilang dalam bahasa yang dia bilang, I'm the lucky bastard yang dia pernah ketemu. Wow, luar biasa. Jadi pasti ada campur tangan Allah sehingga bisa proses operasinya jalan dengan baik dan kansernya sudah bersih dan sebagainya. Luar biasa. Dari awal, Pak. Dari awal. Bagaimana kami dirujuk ke Jakarta. Tuhan pertemukan dengan dokter yang luar biasa di Bali. Amin. Lalu maaf ya Pak ya, memang banyak orang bicara soal bagaimana penanganan di Indonesia dibanding dengan yang lain. Tapi saya menjadi kesaksian yang hidup bahwa banyak dokter-dokter luar biasa di Indonesia. Di Bali ini terus terang urologi yang saya pergi itu urologi yang walaupun dia bukan anak Tuhan, tapi Tuhan kirim. Amin. Tuhan kirim pertemuan saya dengan dokter yang luar biasa. Bahkan dengan dokter ini dia bilang begini, kalau Bapak keluarga saya, Bapak tidak lakukan operasi itu di Bali, Pak. Saya sarankan Bapak ke Jakarta. Karena waktu itu saya pikir begini, saya kepingin dekat dengan keluarga. Jadi supaya tidak repot harus kemana-mana, sudah di Bali saja. Tapi di Bali itu waktu itu operasi secara laparoskopik belum ada. Jadi itu surgery di mana nanti penyembuhannya lebih lama. Dan dokter ini juga menyatakan bahwa ada rasa sakit yang lama dari proses penyembuhan. Jadi memang apa yang kita dapat terus terang apa yang membuat Louis cepat sembuh juga kondisi kita saling support kita dengan anak-anak. Itu pelajaran yang bagus sekali. Pelajaran yang bagus bagi kita sekalian. Ibu, karena masalah waktu, saya pengen Ibu berbagi dengan yang nonton banyak sekali ini, termasuk yang muda-muda, termasuk anak-anak Ibu juga dengar, dan calon menantu Ibu ada ini. Ada saya lihat. Jadi ya Kak, kalau diminta Ibu kasih 5 resep bagaimana mempertahankan keutuhan pernikahan, keharmonisan dan kebahagiaan, kasih aja kami 5 kira-kira apa saja itu? Pertama pastinya cinta. Itu kita berpikir waktu tadi 5, oke apa? Dari pertama kita ketemu, pertama kali kita ketemu waktu kita masih di usia belasan tahun, kemudian dipertemukan lagi, dan itu yang mendorong kita untuk kembali lagi, itu pastinya cinta. Kalau nggak ada cinta mungkin emoh. Betul. Oke, cinta 1. Setelah itu 1 cinta. 2 itu rasa bersyukur. Ini yang saya selalu bagi di komsel saya waktu kalau di komsel keluarga. Saya bilang begini, orang Kristen itu sering sekali mengatakan bersyukurlah di segala perkara, bersyukurlah. Tapi ada satu hal yang kita tidak pernah mau untuk ungkapkan, syukur yang pertama itu ke siapa gitu. Perkara apa?
Nah, kalau saya pribadi, saya lihat apa yang Tuhan sudah percayakan ke dalam hidup saya adalah seorang istri yang luar biasa. Amin. Kenapa tidak itu pertama ucapan syukur yang saya ingin keluarkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah kasih istri yang luar biasa ke saya. Amin. Tanpa dia, saya tidak juga pernah menerima apa yang saya terima sekarang. Karena mujizat apapun yang terjadi, kan Tuhan tidak pernah kasih saya sendiri, Pak. Dia selalu berikan di mana istri saya mendampingi saya. Amin. Jadi rasa bersyukur dalam perkara pertama yang selalu saya ucapkan, Tuhan kasih istri pendamping yang luar biasa. Amin. Jadi pertama cinta, dua bersyukur. Apa lagi? Bersyukur. Ya. Yang ketiga pengharapan. Ya, yang kita ingat waktu itu pengharapan. Ya. Positive thinking itu. Ya. Positive thinking. Jadi tidak pernah pengharapan kita pupus. Itu nggak pernah. Walaupun masalah apapun yang terjadi, ya, pengharapan itu harus tetap ada. Amin. Rumah tangga dibangun atas dasar iman, karena pernikahan itu covenant. Ya. Saya ingat waktu masa-masa di lowest point pernikahan kita ya. Ya. Rasanya memang berat untuk berdoa, apalagi mendoakan suami gitu. Waktu itu ya nyakitin gitu. Rasanya berat. Akhirnya doa saya cuma gini, Tuhan, kalau Tuhan janjikan rumah tangga, pemulihan dalam rumah tangga, saya percaya cinta yang Tuhan berikan itu bukan lagi cinta yang biasa, tapi Tuhan yang menjadi fondasi yang kuat atas dasar cinta kami. Itu yang selalu saya doakan. Saking sakit hatinya, doa itu nggak akan pernah berubah. Kata-katanya kan udah nggak bisa lagi. Saya bilang, Tuhan yang jadi dasar dari fondasi cinta kasih kita, selalu itu aja gitu loh. Betul. Terus doa yang kedua ya pasti hikmat, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Amin. Ya. Bagaimana dengan pengampunan? Betul. Ya. Pengampunan, betul. Ya. Itu betul Pak. Jadi dunia ini orang selalu bilang gini, forgive but not forget. Ya. Tapi bagi kami berdua, pengampunan itu kan berjalan setiap hari, Pak. Betul. Berjalan tuh setiap hari. Nah, kalau kita bicara soal pengharapan kita juga besar, itu juga ada di dalam pengampunan, Pak. Amin. Ya, kita taruh iman percaya kita bahwa kita adalah satu keluarga yang mampu saling mengampuni. Betul. Bukan hanya jargon, bukan hanya di satu kata-kata pemanis, tetapi kita berdua harus lakukan itu, begitu. Amin. Mohon maaf nih, kalau sedang ada konflik nih, siapa yang mengambil inisiatif duluan minta maaf? Ya kan? Istri saya tahu tidak ekspresif. Dia tidak pernah ekspresif, tapi dia punya kekuatan di positive thinking, Pak. Ya. Dia bisa mengalihkan pemikiran negatif bahkan lebih baik daripada saya. Jadi saya pakai strong point-nya begini. Kalau dia tidak ekspresif sementara saya ekspresif, daripada menunggu salah satu untuk minta maaf, kenapa tidak kita yang menginisiasi untuk memulai? Sebab saling tunggu itu sama dengan mendelay. Mendelay masalah itu sama dengan Firman katakan jangan pernah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Betul. Berarti malam itu adalah milik suami istri. Itu terus yang saya sering bagikan di komsel saya. Oh, saya senang, Pak. Coba diulangi lagi. Ini penting sekali. Malam itu adalah miliknya suami istri, bukan miliknya kemarahan, ya kan? Bukan. Kemarahan itu hanya membuat hubungan suami istri, maaf kata kalau saya boleh lebih frontal, hubungan seksual, hubungan intim suami istri itu terjadi di malam hari, di mana waktu kita punya hubungan pribadi, privacy yang lebih intim. Nah, bagaimana kalau amarah itu tetap kita bawa di saat di hubungan privasi kita yang paling intim? Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi menurut saya
Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang kalau marah jangan sampai bau malam, kata malam itu waktunya menikmati gitu. Ya, jadi jangan pernah matahari terbenam. Masalah kita berdua tuh belum beres. Begitu. Jadi kita tidak pernah mendelay begitu ya. Kita tidak pernah sudah tarsok aja besok. Ada satu strong point di kita berdua yang kita mampu melewati itu, Pak. Ya. Luar biasa. Jadi itu poin yang bagus bagi teman-teman kita yang lain. Jangan pernah menyimpan kemarahan sampai bau malam. Dan itu diteguhkan dari hasil penelitian. Marah 5 menit, itu imun sistem kita macet 6 jam. Betul. Saya pernah dengar itu. Ya. Itulah sebabnya kalau suami istri bawaannya marah, biasanya gampang sakit. Betul. Yang kepala pusing, yang mahnya kambuh, yang dadanya nyesek, macam-macam. Makanya harus belajar memaafkan. Kalau bisa ada satu lagi apa kira-kira? Satu lagi resep yang Ibu miliki sehingga sampai hari ini kok kita masih bisa saling mencintai di tengah pergumulan, tantangan. Apa coba? Komunikasi. Bagikan kepada kita, mengapa komunikasi menjadi penting? Penting sekali karena cara kita menyampaikan sesuatu. Jadi kayak saya sering marah ke anak saya, Rachel, yang anak yang pertama. Waktu dia berhubungan dengan tunangannya, Rachel ini sebagai wanita kadang-kadang berpikir tunangannya harus tahu apa yang ada di pikirannya. Wow. Itu kesalahan wanita. Jadi Rachel mengharapkan suaminya seperti paranormal begitu, bisa baca pikiran. Betul. Itu yang nggak bisa. Selalu katakan kan bisa, kamu mesti ngomong. Jadi bicara. Kalau memang belum bisa bicara atau belum bisa memetakan maunya apa, berusaha untuk fokus dulu, pikirkan dulu apa sih yang maunya, yang jadi kemauannya, baru kemudian bicara. Nah, untuk berkomunikasi pun kita juga belajar ya, karena dari adatnya Louis, dia berbicara itu frontal, langsung tembak. Itu memang kadang-kadang menyakitkan, apalagi waktu kita pertama kali nikah ya. Tahun-tahun awal kita menikah itu cukup menjadi barier komunikasi kita, karena bagi saya bicara di depan langsung dan selesai lebih baik daripada bicara dibelokkan kiri kanan tapi intinya ya ke situ juga begitu. Jadi waktu lalu yang menjadi masalah kita untuk komunikasi adalah kita berpikir kita berpisah cukup lama. 2 minggu, 1 minggu. Waktu ketemu datang itu sebenarnya ada itu kangen yang segudang. Betul. Begitu juga dengan banyak yang mau diceritakan. Nah, banyak yang mau diceritakan, mana dulu nih yang mau diceritakan? Betul. Akhirnya yang keluar adalah yang jelek-jelek dulu. Betul. Ini loh kurang, ini habis beras, habis ini itu emosi yang akhirnya membuat dia instead of berbicara dia mute. Waduh, lebih baik aku ngomong deh nih, apa ini yang kurang, ini apa. Nah, di situ kita belajar memang caranya pria untuk mendengar informasi, begitu juga cara wanita untuk menyampaikan informasi. Jadi pria itu caranya pria untuk mendengar informasi itu nggak bisa langsung banyak sektor. Betul. Jadi harus satu dulu. Dan pria punya waktu untuk memilah. Jadi seandainya begini, saya mau bicara soal keuangan. Ya sudah, itu dulu yang jadi topik, tapi kita harus lihat kondisinya lagi enak nggak, karena keuangan masalah yang krusial. Jadi saya lihat dulu kondisinya udah enak, udah cukup makan, perutnya sudah kenyang, sudah cukup nonton TV, balik kamar. Nah, itu saat yang tepat untuk bicara soal keuangan. Soal anak-anak begitu juga, tunggu dulu dianya sudah enak, terpenuhi semua, baru kemudian bicara soal anak-anak. Masa-masa awal ya sama, saya melakukan kesalahan yang sama, semuanya dikeluarkan. Akhirnya dia sendiri nggak mampu untuk menampung. Apalagi kalau kondisinya saya baru pulang terbang, terus oksigen selama di udara kurang, saya masuk rumah, saya taruh
diri saya di mute. Jadi sekarang kita statusnya. Jadi saya pulang ke rumah itu the resting, the loveness, apa semua tuh ada di pengharapan saya. Saya pulang ke rumah, saya ingin istirahat. Saya kepingin, tapi waktu dia datang dengan segudang masalah, karena itu masalah terjadi pada saat saya sedang away from home. Saya sedang tidak berada di rumah. Nah, komunikasi itu mandeknya tuh di situ. Mandeknya di situ. Tapi berjalan waktu, saya kasih tahu ke istri, tolong jangan bicarakan hal-hal yang berat di jam-jam awal ketika saya baru masuk sampai di rumah. Itu krusial. Karena saya perlu adjusting dulu, begitu adjusting dulu. Karena di pekerjaan saya juga kadang-kadang tekanan itu datang itu sampai di rumah tuh tidak langsung hilang, itu masih terbawa. Lalu memang komunikasi di hubungan seperti kami, seperti pekerjaan di Lui memang agak unik. Apalagi dulu di mana jam-jam terbang masih full sekali betul, jadi kayak saya cuma 8 hari ada dalam 1 bulan. Jadi 8 hari berada di rumah. Hitungannya bisa begitu. Jadi 8 hari itu benar-benar pure di rumah. Itu sisanya terbang. Iya, betul. Jadi sekarang baru datang setelah 3 hari terbang. Besok pagi atau besok malam sudah dijemput lagi untuk terbang 3 hari lagi. Wow. Nah itu kita pasti nggak bisa mengkomunikasikan hal-hal yang krusial ya, mau nggak mau, karena jam ketemu kita kurang dari 24 jam. Jadi ya lebih baik kita postpone. Nah memang di situ dibutuhkan kita wanita yang harus siap untuk menggantikan posisinya sementara waktu. Wow, luar biasa. Pak Lui, bagaimana Bapak menyiasati masalah komunikasi yang seperti tadi dalam sebulan paling mungkin hanya hitung 8 hari berada di rumah? Saya mendengar Bapak sering kali waktu mau take off, telepon dulu sama istri atau memberitahu atau SMS dan sebagainya. Nanti mendarat, telepon lagi atau gimana Pak? Betul. Jadi ada satu kebiasaan yang bagi saya itu bukan hanya lip service atau cara saya untuk meyakinkan istri, tapi itu jadi satu kerinduan, Pak. Contohnya nih, waktu saya sudah dijemput dari crew center untuk menuju ke airport, itu saya telepon istri, Ma, aku di perjalanan nih mau ke airport. Oh iya, Mama gimana? Nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Aku juga nggak. Nanti waktu sebelum boarding boleh nggak aku telepon lagi? Boleh, iya. Jadi kita bangun satu hubungan komunikasi supaya bukan hanya berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan kerinduan. Jadi saya selalu rindu untuk selalu bicara dengan istri. Walaupun saya harus menjalankan tugas-tugas kerja, tapi komunikasi itu tidak boleh putus. Dan saya ingin begini, environment rumah itu saya bawa di pekerjaan saya. Bukan hanya sebagai pengingat bahwa saya seorang suami, saya seorang ayah, tapi pengingat bahwa imamat rajani itu Tuhan taruh pertama bukan di pekerjaan saya, tapi sebagaimana saya Tuhan percayakan sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak saya. Itu imamat rajani saya. Jadi saya seorang imam, saya imam yang rajani, yang Tuhan sudah pulihkan, dan itu status yang tertinggi yang saya selalu syukuri. Amin, amin, luar biasa. Jadi kalau saya boleh merangkum tadi, cinta, bersyukur, ya kan? Rahasianya bersyukur, positive thinking, berharapan, pengampunan, dan yang terakhir adalah komunikasi yang baik. Nah, ini ada satu pertanyaan dari penonton kita. Bunyinya begini, bawaan manusia itu adalah suka diperhatikan, bukan menjadi tuntutan kebutuhan. Bagaimana membedakan antara positive thinking dan cuek, Ibu? Ini pertanyaan dari Ibu Marlisha Wiratno. Wah, kayaknya orang jauh ya, Pak ya. Iya. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana membedakan antara cuek dan memang dia positif?
Kayaknya itu mesti apa deh? Nggak apa-apa kamu yang mulai. Bagaimana membedakan antara orang yang positive thinking dan cuek? Waktu positif, ya itu melalui komunikasi. Jadi saya bilang sama suami, memang itu juga yang pertama yang jadi bahan cekcok kita. Karena Louis melihat positive thinking saya, itu bahasanya beda. Jadi dia melihat pertama, kok kamu cuek banget? Kok kamu sombong banget jadi orangnya gitu. Jadi Louis berpikir seperti itu karena komunikasi kita belum terbangun waktu pada saat itu. Pada saat itu. Jadi Louis tidak mengetahui positive thinking cara saya berpikir. Dia belum memahami cara saya berpikir. Jadi menurut Louis waktu itu pernah deh, aku masih ingat. Kok kamu nggak ada cemburu-cemburunya ya? Kok kamu begini? Apakah kamu ada yang lain atau bagaimana? Nah memang komunikasi kita belum terbangun. Setelah itu saya kasih tahu, kalau seandainya saya bersikap cemburu seperti itu, kamu akan terganggu. Saya tidak mendukung atau mensupport kamu dalam pekerjaan. Karena itu juga yang dia lakukan. Dia tuh pencemburu. Waktu saya kerja dia cemburu. Saya bilang, waktu kamu lakukan hal yang seperti itu, saya nggak merasa didukung bekerja. Saya tidak merasa mendapat support yang enak. Yang positif. Waktu saya berikan kepercayaan, itu adalah positive thinking. Saya percaya sama kamu, kamu lakukan hal yang benar. Lah kalau dilalah tidak dilakukan yang benar, ya itu berarti urusanmu dengan Tuhan gitu. Tapi ya itu dia. Pada saat kita diberikan kepercayaan, itu harus dipakai benar-benar untuk dibuktikan. Itu yang belakangan akhirnya komunikasi kita ketemu seperti itu. Nah, bentuk perhatian in return yang Louis berikan adalah waktu dia jalan, dia berikan oleh-oleh, dia belikan, walaupun memang bahasa cinta saya bukan gift. Enggak, bahasa cinta saya bukan gift. Bahasa cinta saya adalah kepercayaan, kasih saya kepercayaan, dan itu saya pakai gitu. Karena saya juga punya ruang sendiri di luar. Dan saya tekankan untuk kita wanita, lebih baik kita punya ruang di luar untuk kita mengekspresikan diri kita sendiri. Itu sebagai satu bentuk positive thinking yang kita terapkan untuk diri kita, karena kita juga perlu diberikan masukan, diberikan tekanan untuk kita punya rasa percaya diri yang baik. Betul. Nah kalau kita sebagai wanita dan sebagai istri mempunyai rasa percaya diri yang baik, kita memberikan kita distributkan ke orang di sekitar kita. Impact-nya nanti dirasakan oleh anak-anak, suami dan anak-anak. Betul. Luar biasa. Jadi, ini ada yang kasih masukan juga. Ini ada seorang ibu yang kasih himbauan setelah mendengar dari Bapak. Hai suami, kalau jauh dari istri ngabarin dong. Ya, suami-suami kalau jauh dari istri ngabarin dong. Belajar dari Pak Louis ini tadi. Ya kan, yang sering memberikan kabar kepada istrinya mau take off, mau landing dan sebagainya. Jadi pada akhirnya memang benar bahwa komunikasi itu adalah payungnya pernikahan. Jadi payungnya pernikahan adalah komunikasi, dan kita belajar, saya juga belajar kadang-kadang kalau kurang komunikasi, koneksi jadi tidak bagus. Tadi saya tadi pagi atau kemarin pagi saya menjelaskan bahwa koneksi itu adalah kunci dari relationship. Jadi kalau jadi tanpa koneksi hubungan kita akan tidak harmonis lagi. Ini contoh saja, Bapak punya HP tapi tidak ada signal, pasti tidak ada koneksi. Ya, walaupun HP-nya harga 21 juta tapi kalau tidak ada signalnya, fungsinya tidak akan pernah maksimal. Iya kan? Nah, nggak peduli situasi pernikahan Anda seperti apa, mungkin serba dikelilingi oleh kemewahan, serba ada, tapi kalau suami istri nggak pernah ngomong, bagaimana bisa menikmati hubungan? Betul. Saya sendiri melihat begini, tolak ukur sehat tidaknya satu pernikahan itu di bagaimana baik buruknya komunikasi antara suami dan istri. Sebab begini, hal yang paling krusial pun gitu ya, hal yang paling krusial. Tahun ini saya memasuki usia 50. Istri 47 ya. Di usia-usia seperti ini banyak hal yang saya tidak malu dan tidak punya barrier untuk saya bisa komunikasikan. Bahkan maaf kata, karena ini saya yakin
yang melihat juga sudah dewasa. Di kehidupan seksual pun, kalau komunikasi kita berjalan, itu tidak akan pernah jadi masalah. Yeah. Saya yakin sekali, karena kehidupan seksual di dalam Tuhan itu suci adanya, Pak. Tuhan ciptakan itu suci sebenarnya. Iblislah yang menghasut kita, yang membuat kita seperti saya ceritakan bagaimana masa lalu kami. Ya, tapi itu Tuhan sudah ubahkan. Nah sekarang dengan komunikasi kita bisa lewati itu. Saya bahkan Pak tidak akan pernah malu untuk bertanya, "Mah, aku pengen malam ini, tapi terbangku tadi itu melelahkan. Bagaimana kalau kita postpone?" Itu hal-hal sesuatu yang sebenarnya indah kalau itu bisa kita lakukan, ya. Jadi kita merencanakannya, Pak, merencanakannya. Jadi bagaimana hubungan itu bisa terjadi di saat di momen di mana kami berdua itu di posisi yang penuh vitalitas. Jadi bukan lagi bicara soal kuantitas tapi kualitas, ya, kualitas. Jadi komunikasi sehat tidaknya satu pernikahan, saya lihat selalu tolok ukurnya bisa dilihat dari komunikasi. Luar biasa. Bapak, ini pelajaran belum selesai, tapi karena waktu nanti kita akan lanjutkan. Saya tahu ada banyak yang sedang mendengar ini, yang mungkin jauh di lubuk hatinya, waduh saya pengen belajar itu. Saya pengen supaya ada keterbukaan dalam pernikahan saya. Saya pengen belajar menjadi istri yang positif thinking, tapi tidak bisa. Saya pengen belajar mengampuni, tapi belum bisa. Dan malam hari ini mereka mengatakan, "Pak, doakan kami. Doakan kami supaya kami bisa dipulihkan, pernikahan kami lebih baik, hubungan kami lebih harmonis. Tolong supaya kami bisa menjadi pribadi yang mau melepaskan pengampunan dan mau menerima kekurangan dan kelebihan," misalkan. Pak dengan Ibu bisa berdoa buat mereka? Oh, dengan senang hati ya. Saya akan mengundang Bapak Ibu yang sedang menonton ini, jika Bapak Ibu benar-benar mengatakan, "Pak Paulus, saya rindu pernikahan saya dipulihkan, saya rindu hubungan saya disegarkan, dan saya rindu malam hari ini ada mujizat dari Tuhan. Sudah lama saya menyimpan kepahitan, malam hari ini saya mau melepaskan pengampunan." Saya rindu Bapak berdoa buat mereka. Mari kita berdoa. Pak, silakan berdoa buat sahabat-sahabat kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak pernah ada satu kebetulan di dalam Engkau, di mana Engkau sudah tentukan malam hari ini. Kami berdua, Tuhan, boleh menyaksikan bagaimana campur tangan-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, kami yang tidak ada apa-apa, kami yang berdosa, Kau ubahkan, Tuhan, Kau pulihkan. Dan dari pengalaman kami berdua, Tuhan, kami boleh mengkonseling banyak pasangan muda. Kami boleh mengkonseling mereka-mereka yang ingin masuk dalam pernikahan. Tapi Tuhan, kami tahu Bapa, bahwa tidak semudah apa yang dikatakan. Karena banyak dari kami harus melewati hal-hal, bahkan sampai hal-hal yang paling menyakitkan dan menjadi traumatik di dalam kehidupan pernikahan. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengobati luka hati. Hanya Engkau yang mampu melakukan pengampunan. Dan bahkan Engkau, Tuhan, yang mampu untuk menghidupkan kembali cinta yang sudah redup karena masalah dan masalah. Karena perkataan kutuk di dalam pernikahan antara suami dan istri. Tuhan, ampuni Tuhan. Cabut kata-kata yang tidak pernah membangun kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami ingin Tuhan agar suami istri menyadari, mengatakan bahwa kami pernah mengatakan kata-kata itu di dalam pernikahan kami. Dan kami ingin Tuhan, bukan hanya Engkau yang beracara Tuhan, tapi Engkau menjadi center, Engkau menjadi tiang di dalam pernikahan. Karena hanya dengan Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kasih. Ketika kasih kami berkurang, hanya kepadamu Tuhan kami ingin datang. Tuhan, pulihkan. Dan hamba ingin berdoa, Tuhan, ketika masalah demi masalah terjadi, banyak pemikiran yang buruk terjadi, keinginan yang di luar daripadamu ada dalam setiap
pemikiran suami dan istri, bahkan apa yang sudah disatukan Tuhan, kita pernah rencanakan untuk kita ceraikan. Tetapi Tuhan, hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni Tuhan pikiran-pikiran di mana setiap daripada pasangan ingin bercerai hanya karena masalah-masalah yang kita sendiri tidak tahu, bahwa Engkau sanggup Tuhan lebih besar daripada masalah kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Beri hati Tuhan, beri hati suami dan istri untuk mampu mengampuni, karena Engkau sudah menjadi Tuhan Raja Allah yang menebus dosa kami. Amin. Bahkan dosa pernikahan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami menyatakan Tuhan, kami bersyukur. Hal yang pertama adalah suami dan istri yang disatukan, dan Engkau mengirim mereka menjadi tulang rusuk, menjadi penolong Tuhan, menjadi imam dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pasangan yang sudah Kau beri dalam kehidupan kami. Dan ketika Tuhan Kau percayakan anak-anak dalam kehidupan kita, kami juga Tuhan ingin mengucapkan syukur bahwa anak-anak ini bukan hanya menjadi rantai pengikat, tapi anak-anak ini mengingatkan kami bahwa Engkau luar biasa. Buah daripada cinta, anak-anak ini akan hidup. Biarlah Tuhan yang mampu kami wariskan kepada mereka bukan hanya pendidikan, harta, tetapi cinta kasih antara suami dan istri. Biarlah mereka bawa pada saatnya ketika mereka masuk dalam pernikahan, itu juga yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Biarlah warisan yang terindah adalah kasih Tuhan Yesus di dalam setiap pernikahan. Amin. Terima kasih. Pertobatan demi pertobatan ada. Hari demi hari kita isi dengan penuh pengampunan dan saling mengasihi. Karena Engkau menjadi tiang, menjadi center, menjadi yang terutama dalam setiap pernikahan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa, Roh Kudus Engkau sempurnakan, Engkau memberikan pengertian-pengertian yang baru. Kita sebagai manusia banyak kekurangan, tapi Engkau Allah yang sempurna, Engkau yang sempurnakan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Louis dengan Ibu Dia untuk waktunya luar biasa. Nanti kita sambung di session yang berikutnya. Ya, masih ada banyak pertanyaan dan ada yang minta juga didoakan supaya cepat dapat jodoh ini, ya kan? Wah, luar biasa. Dan Ibu Yeye sudah memberikan catatan poin-poin yang penting bagaimana bisa bertahan dalam pernikahan. 5 hal tadi luar biasa. Jadi terima kasih banyak saudara yang sudah menyaksikan. Saya senang sekali melalui program School of Marriage ini kita semua diberkati. Kita semua punya bekal untuk menjalani pemulihan di kemudian hari. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Sabtu. Nanti di hari Sabtu juga ada School of Marriage. Terima kasih Pak Louis dengan Ibu Dia. Tuhan memberkati. Amin Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Luar biasa. Ya saudara-saudara, itulah dengan Ibu Dia, Pak Louis yang adalah seorang pramugara yang masih aktif sampai sekarang, dan liku-liku kehidupan cintanya yang luar biasa menjadi berkat bagi kita semua. Saya mau memberikan pengumuman, School of Marriage hadir hari Rabu dan hari Sabtu. Nanti hari Sabtu pada jam yang sama kita akan hadir dan kita akan belajar dari pengusaha di Bandung yang pernah bercerai selama 4 tahun, tapi suaminya dengan setia menantikan istrinya, dan pada akhirnya setelah 4 tahun mereka pacaran lagi, ketemu lagi, dipulihkan dan sekarang diberkati. Maka jangan lupa pada hari Sabtu nanti kita akan lanjutkan School of Marriage. Kita akan diberkati, kita akan belajar. Nanti ada kesaksian-kesaksian, ada hamba-hamba Tuhan juga yang sudah menikah 50 tahun akan berbagi dengan kita. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu diberkati, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Kita diberkati oleh seorang pramugara yang setia, yang sudah puluhan tahun bekerja dan menyiasati bagaimana caranya menjaga
keutuhan pernikahannya dengan resep tadi. Ada 5 hal yang sudah beliau sharingkan dengan kita. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi di kesempatan School of Marriage yang berikutnya. God bless you.